Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa baru tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Selamat bergabung dalam kegiatan MPLS daring. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kondisi sedang kurang memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka sehubungan dengan di negara kita bahkan di seluruh dunia sedang mewabah virus COVID-19. Oleh karena itu, maka pembelajaran pun kita lakukan dalam bentuk daring. Anak-anak sekalian, Bapak adalah Pak Jajang, salah satu wakil kepala sekolah di SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Saat ini Bapak akan menyampaikan tentang selayang pandang tentang sekolah kita. Bagaimana sekolah kita, apa saja yang ada di dalamnya, baik itu secara fisik maupun secara kegiatan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur bahwa kalian sudah masuk di SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Kalian termasuk sedikit dari sekian banyak siswa yang beruntung. Karena coba kalian cek di kelas kalian ketika SD, di sekolah kalian maupun di lingkungan kalian, masih ada kan yang belum berhasil masuk ke SMP Negeri. Kalian harus patut syukuri itu. Maka kita ikuti kegiatan sekolahnya dengan semangat ya. Semangat. Oke, kita lanjut. Selayang pandang SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Anak-anak sekalian, inilah gedung sekolah kita. Dan ini saat dulu pertama kali dibangun. Sekarang gedung sekolah kita alhamdulillah dirintis sejak tahun 2009, merupakan pilihan dari SMP Negeri 16 Kota Bekasi dan secara formal berdiri tanggal 20 November 2013. Ingat, jadi ulang tahun sekolah kita adalah tanggal 20 November 2013. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah sudah meluluskan 8 angkatan dan tentu kelulusan yang baik. Dan terdiri dari 22 rombongan belajar. Kelas 7 kalian nih ada 7 rombongan belajar, kelas 8 ada 8 rombongan belajar, dan kelas 9 ada 7 rombongan belajar. Kemudian PPDB dilakukan secara online sudah berjalan 8 tahun. Kalian adalah hasil dari penjaringan PPDB online. Kemudian sekolah ini memiliki 42 PTK. PTK adalah pendidik dan tenaga pendidikan. Artinya ada guru, ada kepala sekolah, ada TU, ada penjaga, ada satpam di situ. Nah, semuanya ada 42 orang. Bagaimana pengelolaan di sekolah? Sekolah kita dikelola oleh seorang kepala sekolah secara riwayat. Dulu pernah dipimpin oleh Pak Tomo menjadi PLH ketika masih filial 16. Ada Bu Haja Mariam yang pertama kali definitif. Kemudian ada Pak Nanang Juhaini dan sekarang adalah Bapak Munajam SPD MPD. Dan sekolah kita terdiri dari kepala sekolah 1 orang, guru ada 31 orang, terdiri dari 15 ASN atau PNS dan TK 16. TU ada 6 orang, 2 orang diantaranya adalah PNS, 3 orang petugas kebersihan dan 2 orang satpam. Luas tanah sekolah kita adalah 4.200 meter persegi, terdiri dari 24 lokal. Yang dimaksud lokal adalah ruang kelas, 1 lapangan upacara, dan sudah terpagar sekelilingnya sehingga aman. 1 lokal kantin sehat, kemudian 1 musola yang sedang dalam proses. Tentu ini musola sebagai sarana beribadah untuk kita semua yang beragama Islam. Nah, dari fasilitas-fasilitas tadi difungsikan sebagai ruang belajar 14 ruang. 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 1 lab IPA, 3 ruang lab IT, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang BK, 1 ruang OSIS, dan 32 MCK dan 4 wastafel.
Secara statistik kelulusan SMP Negeri 41 Kota Bekasi berdasarkan nilai UN adalah sebagai berikut. Kita termasuk berada di zona menengah ke atas. Alhamdulillah ini bahasa Indonesia malah rata-ratanya 4 tahun terakhir itu tinggi. Kemudian bahasa Inggris, kemudian IPA yang masih berada di bawah nilai kelulusan adalah matematika. Tapi secara personal banyak yang mendapatkan nilai baik. Baik, lulusan kita dari pencapaian UN itu tahun 2016 kita berada di peringkat 26, tahun 2017 di peringkat 8 sekota Bekasi, dan pada 2018 peringkat ke-26, 2019 peringkat ke-26. Tapi 2020 dan 2021 ke depan nanti tidak ada lagi ujian nasional. Ini sebagai gambaran saja bahwa pembelajaran di SMP Negeri 41 Kota Bekasi berjalan dengan baik. Nah, dan lulusan tahun ini 2019 dan 2020 lulus 100%, 78% diantaranya masuk ke SMA, SMK negeri. Alhamdulillah. Adapun prestasi akademik sekolah kita, satu diantaranya adalah juara Olimpiade Sains Nasional dari pelajaran IPS pada tahun 2019 atas nama Sri Yulianti. Ketika itu Ananda Sri masih duduk di kelas 7, sekarang sudah kelas 9. Kalian berkesempatan nanti kalau sudah tatap muka untuk berkenalan dengan kakak kalian Sri Yulianti. Kepala sekolah kita adalah kepala sekolah berprestasi kedua tingkat Kota Bekasi tahun 2019. Dan ada 2 orang guru berprestasi tingkat provinsi, yaitu Bapak sendiri tahun 2013 dan Ibu Haja Lilis tahun 2019. Serta 1 orang guru berprestasi tingkat Kota Bekasi tahun 2014 yaitu Ibu Renita Hutajuri. Sedangkan 3 orang termasuk Bapak kepala sekolah dan Bu Haja Lilis adalah instruktur kurikulum di Kota Bekasi, bahkan di tingkat provinsi dan nasional. Salah satu prestasi akademik yang cukup membanggakan adalah juara 1 lomba menulis Hari Guru dan Bulan Bahasa tahun 2019 kemarin yang diselenggarakan oleh majalah Suara Bekasi. Kemudian inilah dokumentasi tim OSN tingkat Kota Bekasi. Ini adalah Ananda Sri Yulianti. Nah, ini adalah perwakilan dari untuk mata pelajaran matematika dan untuk mata pelajaran IPA. Di tingkat Kota Bekasi kita berhasil 1 orang maju ke tingkat provinsi yaitu Sri Yulianti. Kalian harus terpacu punya keinginan masuk ke dalam OSN karena selain daripada mendapat penghargaan, mendapatkan reward yang nilai nominalnya lumayan, itu bisa membantu biaya sekolah kalian dan meringankan orang tua. Mau kan? Nah, ini dokumentasi ketika di tingkat provinsi ini kakanda kalian, kakanda Sri Yulianti. Ini dokumentasi ketika Bapak Kepala Sekolah terpilih sebagai juara kedua Kepala Sekolah berprestasi tingkat Kota Bekasi. Sedangkan ini adalah beberapa dokumentasi ketika Bapak Ibu Guru mendapatkan penghargaan baik sebagai guru berprestasi, guru inovatif maupun sebagai guru inspiratif. Dan ini beberapa penghargaan lain, ada teman-teman guru Bapak ini hebat-hebat, ada yang paling humble katanya, ada yang smart, kemudian ada yang friendly. Inilah yang mendapat penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan secara non-akademik kita pernah menjuarai juara 2 Paskibra se-Jabodetabek, juara Pramuka se-Jabodetabek, juara 2 Futsal se-Jabodetabek tahun 2019, juara 1 Futsal Piala Wali Kota Wakil Wali Kota Bekasi se-Kota Bekasi tahun 2019, serta ada 1 orang kakak kalian nih, Elsa Maisaro, berhasil masuk timnas U16 Putri dan menjadi pemain Liga 1 Putri dari PS Tirakabo. Sudah profesional, sudah digaji tiap bulan. Baru SMP sudah digaji.
Berikutnya adalah prestasi non akademik ini adalah dokumentasinya. Ini dokumentasi juara 2 Paskibra se-Jabodetabek. Keren-keren kan? Siapa yang suka Paskibra bisa bergabung nanti. Ini contoh atau ini adalah dokumentasi ketika juara Paskibra se-Jabodetabek. Gagah mereka kan? Kalian mau? Ikutlah nanti gabung di Paskibra SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Dan ini adalah beberapa juara dalam kejuaraan pramuka. Ini adalah Ibu Neneng Sundari, pembina pramuka sekolah kita dan mendapatkan juara umum dalam sebuah perlombaan tingkat Jabodetabek. Nah, ini salah satunya tim futsal kita, juara 2 pusat se-Jabodetabek dan juara futsal Piala Wakil Wali Kota. Siapa yang senang futsal? Oh iya, pasti banyak. Kalian bisa menyalurkan hobi kalian di sini dan bisa juara bahkan. Nah, ini salah satu penghargaan atas kejuaraan olahraga juga. Dan ini tim futsal yang berbeda ya. Tim futsal kita ini ada beberapa dan beberapa kali juara. Kalian yang senang futsal silahkan bergabung. Nah, ini tadi Kak Elsa, inilah Kak Elsa. Oh, anak perempuan. Iya, anak perempuan. Dan sekarang Kak Elsa ini lulus dari SMP Negeri 41 Kota Bekasi dan melanjutkan di SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Semoga Kak Elsa terus maju dan menjadi pemain nasional utama nanti ya. Ini dokumentasi ketika Kak Elsa masuk tim U16 Putri. Dan anak-anak sekalian, di sekolah kita ada kegiatan rutin harian nanti kalau kita sudah tatap muka. Di antaranya adalah hari Senin itu upacara. Kemudian hari Selasa adalah literasi. Literasi itu di SD sudah pernah kan? Dan literasi ini bisa dilanjutkan dengan rundown atau redaton ya. Kemudian hari Rabunya tadarus, hari Kamis literasi lagi, hari Jumat tadarus dan sholat duha berjamaah di lapangan. Dan hari Sabtu adalah kegiatan pembelajaran pramuka, dilanjutkan dengan ekskul sesuai minat dan bakat kalian. Nah, ini contoh dokumentasi program kedisiplinan melalui upacara bendera Senin pagi. Dan SMP Negeri 41 Kota Bekasi terkena disiplin, kalian tidak boleh terlambat masuk sekolah ketika nanti sudah tatap muka. Sekarang pun dalam pembelajaran jarak jauh jangan sampai terlambat ya. Nah, ini satu contoh bentuk kegiatan redaton, yaitu literasi dilanjutkan dengan bercerita tentang apa yang sudah dibacanya kepada rekan-rekan sekalian. Kalian harus mulai terbiasa. Suka kan? Nah, ini salah satu diantaranya adalah kegiatan sholat duha dan tadarus berjamaah. Pak, bagaimana kalau yang non-muslim? Yang non-muslim pun difasilitasi. Ini masih rekan-rekan yang muslim melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, bagi yang non-muslim, mereka akan dibimbing oleh pembimbing kerohaniannya, yaitu kegiatan membaca Alkitab. Jadi jangan khawatir, yang non-muslim pun difasilitasi untuk pengembangan diri dalam bidang keagamaan. Dan di kita ada program yang namanya itu adalah kepanjangannya Senyum, Salam, Sapa, Tegur. Siapa yang dikasih senyum? Yang memenuhi tata tertib sekolah, tidak terlambat, menggunakan seragam dengan lengkap, sopan santun, dan tentunya mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. Ada senyum, salam, sapa bagi mereka. Nah, siapa yang terkena teguran? Mereka-mereka yang terlambat, yang tidak mengenakan pakaian sesuai dengan tata tertib, dan tentunya melanggar ketentuan sekolah. Selain itu, ada juga program sekolah yang bernama LISA. LISA itu lihat sampah ambil, bukan lihat sampah antepin ya. Lihat sampah ambil. Coba lihat kalian. Ini kakak-kakak kalian sedang melaksanakan program LISA. Lihat sekolah kita bersih kan? Nah, kalau bersih tidak risih dan kita akan belajar dengan nyaman. Ini masih dokumentasi tentang program LISA. Dan ini adalah pembelajaran pramuka. Ingat, berbeda dengan kegiatan ekskul.
pembelajaran itu harus diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan hari Sabtu pagi dan dilanjutkan dengan ekskul pilihan. Ekskulnya memilih pramuka lagi boleh, silakan ya. Ini contoh kegiatan pendidikan karakter yang selalu kita laksanakan tiap tahun bagi kelas 7. Kita berkemah ke Kostrad, ke Pomad atau ke tempat lain. Di sana kita akan dididik kedisiplinan, belajar segala sesuatu secara tepat waktu dan tentunya sesuai dengan tatanan dan aturan. Nah, ini diantaranya makan diatur, olahraga, kemudian halang rintang, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat menyenangkan. Suka kan? Nanti kita mudah-mudahan sudah normal kita lakukan kegiatan ini. Ini merupakan juga kegiatan penumbuhan budi pekerti supaya menjadi siswa yang Pancasilais. Nah, penumbuhan budi pekerti juga dilakukan dengan berlatih kurban. Sayang ya tahun ini karena kondisi kita tidak bisa melaksanakan itu. Tadi sholat berjamaah dan Bapak Kepala Sekolah secara periodik melakukan pembinaan kepada seluruh warga sekolah termasuk siswa-siswinya. Nanti kalian akan ada saatnya untuk mendapatkan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Bukan hanya kedisiplinan, tapi sekolah kita juga memberi ruang kepada ekspresi seni. Di antaranya tiap tahun kita menggelar pagelaran seni, ada tari-tarian, ada pakaian adat, dan jangan lupa setiap tahun kita berusaha selalu memperingati Milad. Tanggal berapa tadi? Ayo, tanggal berapa? Iya, nanti jangan sampai lupa ya. Lanjutkan. Di sekolah kita juga penggunaan IT sudah terbiasa. Pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai aplikasi, baik itu Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Ruang Guru, Rumah Belajar, Kuiper, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Bersiap ya. Nah, ini pembelajaran HOTS di sekolah kita. Ketika nanti sudah tetap muka, maka pembelajaran itu tidak hanya dari Pak Guru, Bu Guru kepada kalian, tapi kalian bisa belajar dengan rekan-rekan melalui diskusi, bisa browsing internet. Nah, pertanyaannya, bolehkah membawa laptop ke sekolah, handphone ke sekolah? Boleh jika diperintah oleh Bapak Ibu Guru karena akan mempelajari sesuatu pada hari itu. Tapi secara reguler anak-anak masih tidak diperbolehkan membawa handphone atau gawai ke sekolah. Hal ini dipandang perlu karena handphone penggunaannya masih lebih banyak hal-hal yang di luar pembelajaran. Kecuali ditugaskan boleh membawa ya. Nah, pembelajaran HOT pun langsung dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah, dipastikan bahwa anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran HOT. Salah satu di antaranya adalah outing class, belajar di luar kelas supaya tidak bosan, jadi tidak di kelas saja ya. Kita sudah terbiasa. Adapun pengembangan dirinya atau ekstrakurikulernya, kita itu punya ekstrakurikuler pramuka, paskibra, KIR, karya ilmiah remaja, ada PMR, ada ROIS, ada seni, ada O2SN, ada OSN, dan ada satu lagi jurnalistik. Kalian yang senang dunia jurnalistik, ingin menjadi wartawan, ingin menjadi pewarta, silakan nanti bergabung di ekskul jurnalistik. Kemudian selain itu ada kegiatan rohis, diantaranya adalah marawis, kemudian ada tahmid Quran, dan tentunya ada kegiatan tahfiz Quran juga. Ini kegiatan contohnya adalah paskibra yang ditampilkan saat itu. Nah, ini Ibu Haja Suryati bersama pasukan paskibra. Ibu Haja Suryati adalah kesiswaan ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Selain daripada itu, kita pun bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam bentuk kegiatan bakti sosial. Umpamanya ini adalah dokumentasi ketika kita bakti sosial ke Yayasan Jamrud Biru, yaitu yayasan yang menangani orang-orang yang mengalami gangguan mental
atau gila ya. Kalian selain daripada ke lembaga Jamrud Biru, juga kita melakukan bakti sosial ke lembaga-lembaga lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan kepolisian, dengan KPAI untuk memastikan bahwa sekolah kita ramah terhadap anak. Ini satu dokumentasi ketika kepolisian melakukan sosialisasi di sekolah kita. Dan kita pun aktif dalam upaya preventif penyalahgunaan nafsa. Jangan sampai kita terjerumus ke penyalahgunaan nafsa. Siap ya? Oke, kita lanjut. Mengapa sih kita harus PJJ? Menurut Pak Menteri, bahwa kita itu harus mengutamakan keselamatan. Kita dengarkan ya. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak, kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama, dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Bukan hanya Kemendikbud, tapi dari berbagai macam kementerian, dan menurut kami ini adalah suatu metode relaksasi yang paling konservatif dan paling mengutamakan keselamatan siswa, siswi, guru, dan keluarga peserta didik Indonesia. Oke, jadi demikian anak-anak ya, kenapa kita PJJ? Karena kita utamakan kesehatan dan keselamatan daripada hal lain. Baik, anak-anak sekalian, terus bagaimana PJJ kita nanti setelah masuk, Pak? Kita sekolah sudah membuat kelas virtual melalui platform Google Classroom. Kemudian kalian juga harus tergabung dalam WA Group. Sekolah memiliki Instagram seperti yang sekarang kalian tonton, juga FB. Dan kita sering melakukan tes atau penilaian melalui kuisis, Kahoot, Kuiper, Kelas Dojo, dan lain-lain. Jadi mulai dari sekarang pelajari minimal Google Classroom, WA Group, EG, FB, dan yang lainnya. Nah, kemudian strategi pembelajaran di sekolah kita bagaimana? Yang pertama, strategi daring, yaitu melalui jaringan internet. Kelas virtual Google Classroom sudah dibuat. Nanti kalian pada hari keempat, hari Kamis, akan diundang ke kelas-kelas Google Classroom dan akan mulai pembelajaran nanti. Kemudian luring itu di luar jaringan atau tanpa jaringan, ya. Yaitu diantaranya dengan melalui televisi, radio, modul, buku, LKPD, dan lain-lain. Nanti kalian akan dibagikan buku sebagai bahan pembelajaran luring, ya. Dan ini bisa kita lakukan secara kombinasi, gabungan antara keduanya, yaitu dengan berbagai teknik. Umpamanya LKPD diberikan secara online, tapi materinya kalian bisa pelajari di buku yang kalian sudah dapatkan. Dan ketika nanti pandemi ini sudah reda, nah makanya Bapak sini tuliskan situasional. Ketika kita sudah zona hijau, keterbatasan sarpras kita, maka kita akan tetap muka. Nah, kalau tetap muka, wah itu hal yang kita tunggu-tunggu. Kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru, kalian akan bertemu dengan seluruh stakeholder sekolah, dengan teman-teman kalian nanti, sehingga hal ini bisa lebih efektif dalam pembelajaran. Nah, waspada corona. Corona itu bisa menular melalui batuk, bersin, salaman, kemudian kontak fisik lainnya. Dan jangan lupa, jangan sering-sering mengusap mata, hidung, mulut, atau muka ya. Karena corona ini, virus COVID-19 ini menular melalui droplet. Bahkan WHO sekarang sudah menyatakan bahwa corona ini bisa menular melalui udara. Maka jangan lupa selalu pakai masker ya. Pakai masker. Bapak kenapa nggak pakai masker? Bapak mau bicara, kalau pakai masker, suaranya jadi nggak enak. Suaranya jadi begitu ya.
Menangkal corona bagaimana caranya? Nah, pemerintah membatasi kedatangan WNA. Aktivitas keagamaan dilakukan di rumah. Bekerja juga dari rumah. Mungkin sekarang sudah ada yang WFO ya, work from office untuk beberapa Bapak Ibu kalian. Kemudian hindari bersentuhan dengan orang lain. Sekolah juga kita masih belum tatap muka, dan hindari pergi ke keramaian, ke pasar, ke mall, ke bioskop, dan ke tempat-tempat yang banyak orang dihindari dulu ya, ya. Sabar demi kesehatan dan keselamatan kita. Jadi demikianlah sekilas layang pandang SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Welcome, selamat datang. Mudah-mudahan kalian betah, tetap semangat, tapi untuk saat ini tetap di rumah ya, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kedua orang tua kalian.